Om Swastiastu, Bapak Nyoman. Dumugi Bapak Nyoman dan sekeluarga Sinerang Sami selalu sehat, selalu rahayu. Dan semoga juga rencana Bapak Nyoman Jagi membuat rumah tinggal bisa berjalan dengan baik, sukses, labdo karya, sidaning don, dan juga sesuai dengan ekspektasi. Nah ini video yang Tiang tampilkan. Semoga saja Bapak Nyoman tahu lebih awal bagaimana detail atau bentuk rumah tinggal Pak Nyoman yang akan dibangun sebelum rumah itu terrealisasi, teraplikasi seperti itu ya. Nah, jadi barangkali video ini juga akan bisa membantu mempermudah proses pengaplikasian di lapangan nanti. Baiklah Pak Nyoman, kita mulai saja secara keseluruhan. Yang tampilkan rumah ini, rumah tinggal ya, sudah lengkap ya. Ada merajan, ada rumah utama, ada balai sakeulu, ada jineng, ada garase, dapur, dan toilet eksternal. Pisnya seperti ini Pak Nyoman, wajah ya. Wajah depan rumah Pak Nyoman tampilnya seperti ini ya. Jadi sesuai dengan data yang Bapak Nyoman berikan, Ampura yang agak paling kalau menjelaskan di apa ya mengenai daerah di Bali Utara Singaraja ya. Nah, jadi sesuai dengan Kompas data yang Pak Nyoman berikan, jadi rumah ini menghadap ke timur. Nggih. Jalan ini melintang dari selatan ke utara. Ini selatan, ini utara, ini barat, dan ini timur. Nah, begitu ya, secara keseluruhan. Jadi rumah Bapak Nyoman ini menghadap ke timur. Seperti itu. Nah, jadi Tiang menjelaskan ini dari arah selatan terlebih dahulu Pak Nyoman ya, dari arah selatan. Nah, seperti ini, dari arah selatan ke utara. Sekarang kita melihat dari timur. Nah, ini pisnya wajahnya. Ada pintu masuk terlebih dahulu. Nah, sebelum pintu masuk, di sebelah barat, ya di ujung barat ini, batasnya habis sekali Pak Nyoman. Habis seperti ini, ya. Di sisi selatan, maaf ya, di sisi selatan habis ini. Habis, nah kemudian karangannya habis gitu loh maksudnya. Mentok nggih. Nah, jadi ada tembok ya. Tembok pembatas, tembok depan. Nah, ini ada telajaan Pak Nyoman. Di telajaan ini dibangun lebuh, ada pelinggih lebuh satu ya. Pelinggih lebuh bentuknya seperti ini. Pas di telajaan Pak Nyoman ya. Nah, kemudian ada pintu masuk Pak Nyoman. Entry ya, pintu masuk utama. Ini satu-satunya pintu masuk ke rumah ya. Jadi, pintu masuk ini sudah mampu mengakomodasi mobil masuk. Ya, artinya apa ya, kalau yang hitung di lebar ya, lebar lubang ini 3 meter Pak Nyoman. Nah, angkanya agak saru ya karena warnanya gelap ya, 3 meter. Jadi mobil family itu masuk Pak Nyoman ya. Mobil family masuk, begitu intinya ya. Nah, kemudian di sini juga di pintu utama atau di pemedal ini ada patung Pak Nyoman. Ya bentuknya konsepnya adalah minimalis ya. Tidak full style Bali seperti itu. Nah, kemudian bergeser ke utara. Nah, seperti ini Pak Nyoman. Bergeser ke utara. Ya. Nah, ini bergeser ke utara, tembok pagar depan ya. Di sini tidak ada telajaan habis anunya apa? Karangnya habis ke. Nah, cuman istilahnya cangkem kodok nih. Nah, di sisi utaranya tidak ada. Apanya telajaknya nggak ada. Nah, habis pekarangannya ya. Nah, ke jalan habis. Cuman got aja bisa sebenarnya di sini. Nah, mengenai ketinggian tembok, sor singgih namanya. Sor itu bawah, singgih itu di atas. Jadi sudah lebih singgih. Tembok merajannya sudah lebih tinggi, lebih singgih dibandingkan dengan tembok penyengker secara keseluruhan seperti itu.
Pak Nyoman ya. Jadi secara etika bangunan sudah masuk. Nah, kemudian di sisi utara Pak Nyoman, saya jelaskan di luar dumun ya. Di sisi utara pekarangannya juga habis Pak Nyoman. Nah, seperti ini ya. Lurus, bangunannya lurus. Nah, begitu. Nah, kemudian di sisi barat, nah karena ini masih pekarangan Pak Nyoman, untuk pekarangannya karang rumah itu cuma segini Pak Nyoman. Ya, ini tampak utara nih. Ya, jadi karena ini adalah masih miliknya Pak Nyoman, mungkin di sini nanti bisa digunakan sebagai aktivitas apa ya kegiatan-kegiatan yang bersifat berkala nantinya. Misalnya ada pekarau ayatnya, upacara adat begitu. Bisa kok di sini membuat bangunan pendukung namanya. Nggih. Nah, sudah disediakan seperti ini. Dengan konsep keluar dia. Ini ada pintu keluarnya nggih. Nah, seperti ini nah kemudian ini di selatan, nah, kembali saya jelaskan juga pekarangannya habis diisi bangunan seperti itu Pak Nyoman. Nah, kemudian sekarang saya akan mereview satu persatu bangunannya ya. Jadi untuk mempermudah akan tiang tutup dumun atau klus ya, tembok penyengkernya, tiang klus, tembok pagar ya, kemudian ini klus atau ulu klus semua tiang tutup dumun ya. Nah, tinggal apanya nanti tiang jelaskan di sini. Rajan misalnya nggak apa-apa ya. Yang penting oke. Saya jelaskan satu persatu Pak Nyoman. Oh, nah masih nih. Nah, ini. Oke, merajanya juga yang habiskan dulu. Nah, seperti ini udah habis ya. Nah, ini denahnya seperti ini Pak Nyoman. Ya. Denahnya kalau kita bicara 0 ya, denahnya seperti ini nanti. Nah, 0 ya. Di rumah utama, ini merajan, ini balai sakaulu, ini jineng, ini toilet eksternal, ini dapur, dan ini gerase. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti ini denahnya. Nah, kemudian berapa sih level ketinggian, jarak antara, level ketinggian antara jalan dengan natar merajan. Ini kalau yang hitung ya, ada level, artinya halam Pak Nyoman tidak sama dengan ini. Ini ada 20 cm sampai di sini. Ini minimal sekali ya. Minimal Pak Nyoman. Ya, itu standarnya nih. Jadi ini gambar yang tunjukkan 20 cm natar halaman rumah Pak Nyoman itu lebih tinggi dari jalan. Nah, seperti itu. Itu mengenai level terlebih dahulu. Nah, kemudian berapa sih luas pekarangan Pak Nyoman? Nah, begitu. Karang rumah Pak Nyoman berapa luasnya? Ini saya akan tunjukkan sekarang. Batas terakhir ke belakang dan ke depan secara keseluruhan. Nah, ini angkanya Pak Nyoman. Angkanya itu 21 meter, 50. 21 meter, 50 dikali berapa ini? 21 meter 50 dikali 28 meter. Nah, seperti itu. 28 meter dikali 21 meter 50. Jadi kisarannya kalau kita hitung dalam bentuk arel nggih, 28 dikali 21,50 sama dengan kirang lebih niki 6 arel lewat gede 06,02 nggih. Nah, 602 meter persegi. Nah, seperti itu. 6 arel lebih dikit ya. Nah, itu untuk luas pekarangannya. Nah, sekarang Titiang akan mereview merajan Pak Nyoman. Nah, ini merajan terlebih dahulu yang paling utama nggih. Tadi sudah yang jelaskan bagian dari pelinggih itu salah satunya ada lebuh di sini ya. Lebuh ini di luar letaknya. Jadi bentuknya seperti padmo kecil, padmo capah ya. Nah, jadi sesuai dengan sastra yang pelajari, yang melinggih di sini adalah kalo Pak Nyoman. Nah, kalo mebisekel sang kalo sang kita
Maho Rajo ya. Sang Kito Kalo Rajo Ampuro. Sang Kito Kalo Rajo. Kalau di sini ya, di sini kita ngitung harapan dengan harapan agar kalau tidak masuk ke rumah kita. Nah, seperti itu ya. Cukup di habitatnya sudah disediakan di telajaan ini sehingga kita aman, nyaman, terkendali, tidak kalauan. Itu fungsi secara prinsip. Nah, begitu. Nah, sekarang lanjut ke Merajan, tempat suci. Ini wilayah tempat suci mungkin, Pak Nyoman. Nah, ini Tugu Karang, Pak Nyoman, yang di luar ya. Tugu Karang. Sesuai dengan arahan Pak Nyoman, ditempatkan di sini yang paling ideal. Karena benar juga, bagus juga di sini, karena sudah merupakan areanya di sini paling tepat, paling maksimal. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang melinggih di Tugu Karang ini adalah Sang Kalo Rakso, Pak Nyoman. Juga Kalo ya, yang menunggu rumah ini, pekarangan. Di sini juga Kalo ya, Sang Kalo Rakso. Seperti itu. Nah, jadi fungsinya itu apa? Menjaga rumah kita agar kita tidak kalo. Begitu Pak Nyoman ya. Di sini kita ngatur rarapan, ngatur segahan, dan lain sebagainya. Sekarang kita ranjing atau masuk ke Merajan, Pak Nyoman. Nah, jadi di sini ada undag, Pak Nyoman. Nah, undag ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak 6 undagnya, Pak Nyoman. Di bawah ini bukan kategori undag. Di bawah ini adalah tata ujan namanya, Pak Nyoman. Nah, karena undag ini tidak terfokus, yang paling bawah ini tidak terfokus dalam satu titik. Yang menjadi undag adalah ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita hitung secara sesuai dengan pakem Bali, KTN Bali, waktu Candi Segaro Gunung. Jatuh di gunung dia, 4 ya. Gunung itu dalam arti lambang kemakmuran. Seperti itu. Artinya, KTN undag ini sudah sesuai. Nggih, Pak Nyoman. Nah, kemudian ini ada namanya masuk Candi Bentar atau Sesurup atau Apit Surang, sama saja ya. Nah, jadi filosofisnya Candi Bentar ini agar kita mampu memisahkan, karena bentar itu artinya belah itu memisahkan begitu dari sekian banyak pikiran kita, agar pikiran kita tuh satu tujuannya bersembahyang, bersyukur ke Merajan, seperti itu Pak Nyoman filosofisnya. Nggih. Nah, Rares. Di samping Candi Bentar ini namanya Padurakso. Ini Padurakso, ini Padurakso. Ini Padurakso. Ya, di sudut-sudut ini Padurakso. Kajok Angin misalnya Sri Raksa, Laut Kangin, Aji Raksa, Laut Kauh, Ludo Raksa, Kajok Kauh, Kalo Raksa. Dan di tengah-tengah ke Durgo Raksa. Nah, kalau yang di tengah ini pilar namanya Pak Nyoman ya. Yang di sudut itu ini Yang di sudut itu Raksa. Padu Raksa, seperti itu. Secara konstruksi, kalau secara konstruksi ini kunci kekuatnya di sini. Di sudut-sudut ini secara konstruksi. Secara niskalo juga kekuatannya di sini. Disinilah rakso-rakso tadi itu seperti bahu-membahu, membentangkan tangan menjaga kesucian pura. Seperti itu. Atau sanggah ya. Sama aja, fungsi secara skala dan niskalo itu sama. Beda penyebutan saja. Nah, kemudian mengenai tembok. Tembok ini adalah batas Merajan Pak Nyoman. Jadi yang disebut dengan Karang Suci di perumahan ini, di rumah tinggal ini adalah Merajan ini. Apa itu Karang Suci? Karang Suci adalah sebuah tempat atau media yang memiliki batas tertentu dan sudah melalui proses penyucian. Itu disebut Karang Suci. Salah satunya Merajan, seperti ini ya. Mana batasnya? Ini tembok, ini batasnya. Inilah tembok ini sebagai batas Karang Suci, seperti itu Pak Nyoman. Tembok sudah, kemudian di dalamnya mungkin. Nah, sesuai dengan petunjuk Pak Nyoman, arahan Pak Nyoman, jadi di Merajan itu ada pengelurah namanya Pak Nyoman. Nah, ini pengelurah. Ya, pengelurah ini atau tugu ya, bentuknya seperti ini. Jadi semua unsurnya batu, tidak ada unsur kayu. Yang melinggih di sini adalah Mabiseke Ratu Ngurah Agung yang menjaga kesucian
daripada Merajaan ini. Sebagai pengenter, kenten ya. Sebagai penyambung antara maksud kita dengan Tuhan. Pokoknya ditunggu ini Maha Tahu beliau. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada Taksu Pak Nyoman. Ya, Taksu ini yang melinggih adalah Dewi Saraswati sesuai dengan sastra ya. Saraswati agar kita bisa metaksu di sini kita ngelungsur penugaran Pak Nyoman. Agar kita bisa fokus dalam bidang tertentu seperti itu. Agar kita metaksu. Nah, kemudian ini ada Padmo. Nah, yang nyudut tempatnya Padmo Sari, bukan Padmo Sano nih, sama saja sebenarnya. Cuman beda ini aja kelengkapannya. Yang melinggih di sini adalah Tripurusa, Sadasiwa, Pramosiwa, dan Siwa Sang Hyang Tunggal. Itu disebut dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, manifestasi beliau adalah Tripurusa. Seperti ini Pak Nyoman. Nah, kemudian di sebelahnya ada namanya Rong Telu atau Pelinggih Ida Bataro Yang Guru atau Kemulan. Apapun sebutannya sama saja Pak Nyoman. Niki konsepnya tidak membanyah. Jadi yang melinggih di sini siapa? Leluhur kita yang sudah bersih melalui proses pengabenan seperti itu. Yang paling kiri leluhur kita Meraga Pradana sana istri ya. Yang paling kanan Meraga Purusa leluhur kita ya. Nah, disebut apa ya yang lanang Pradana Purusa, yang istri Pradana. Ini Pradana, ini Purusa. Yang di tengah Pramesti Guru tanpa jenis kelamin seperti itu. Nah, ada juga sastra menyebutkan di sini juga melinggih Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa di tengah seperti itu. Sehingga kita ngaturang apa ya Banten atau Canang itu 6 porsi di sini. Nah, seperti itu Pak Nyoman ya. Udah tiang review. Nah, kemudian tiang akan memperlihatkan berapa sih ukuran merajaannya Pak Nyoman, panjang kali lebarnya seperti itu. Nah, ini angka sekarang menyebutkan sudah melalui proses komputerisasi ini. Dan di gambar sudah ditampilkan di gambar kerja 6 meter, 4 cm Pak Nyoman. Kali berapa ini? 6 meter, 4 cm dikali 7,15 Pak Nyoman. Nah, ini angka 7,15. Mungkin sedikit kurang yang tarik ya. Nah, niki Pak Nyoman. 715 kali 604 ya. Nah, itu mengenai luas Merajaan. Sekarang tiang review rumah utama saja Nah, rumah utama karena Merajaannya sudah ya. Oh ya. Jarak sekarang, jarak dari Merajaan ke rumah utama itu berapa ya? Tiang akan garis dulu. Kalau tidak garis sistemnya tidak bisa bekerja. Nah, ini baru bisa tiang sekarang mengukur. Nah, jadi 232, 2 meter 32 cm jarak dari Merajaan ke rumah utama. Sekarang kita akan nampilkan rumah utamanya secara keseluruhan dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini secara keseluruhan sudah tampil. Nah, ini rumah utama. Nah, ini pandangan dari utara nih, Nah, dari utara. Kemudian ini pandangan dari selatan. Nah, seperti ini. Dari sebelah selatan. Kemudian ini dari timur, ya. Dari mana lagi? Betul, dari timur, ya. Aduh, maaf Pak Nyoman, yang benar-benar bingung nih, untuk arah. Ya, nggak usahlah yang nyebutkan arahnya, biar nggak bingung ya. Nah, seperti ini tampilannya secara umum ya. Pisnya seperti ini. Nah, kemudian yang akan coba buka atapnya. Nah, atapnya kemiringannya 45 derajat Pak Nyoman. Konsepnya adalah topping dia. Ada lehernya sesuai dengan gambar. Gambar kerja maksudnya ya. Atap akan tiang buka. Nah, seperti ini nanti. Tampilannya seperti ini atau tiang buka saja. Dindingnya tiang buka, kemudian propertinya tiang hilangkan, bordas tiang hilangkan, setel Bali juga tiang hilangkan. Nah, ini denahnya Pak Nyoman. Ini denah secara keseluruhan ya. Nah, ini naik nanti ada tangganya di sini. Karena setel Bali jadi keklus dia.
Nah, ini ada tangga naik dari sini. Nah, kemudian mengenai lantai, Pak Nyoman, anggap aja kita naik dari sini. Naik, kemudian ada istilahnya level. Level ini paling tinggi, di luarnya tinggi Pak Nyoman. Kemudian turun, nggih. Nah, turun, kemudian turun lagi. Jadi 3 level jadinya, nggih. Nah, 3 level. Ruang rumah apa ya? Ruang utama ini kamar utama sama ini sama. Yang lain-lainnya beda, lebih rendah. Jadi dengan alasan tertentu tadi ya. Nah, seperti itu. Coba akan yang tampilkan sekarang propertinya apa saja yang bisa ditaruh di kamar ataupun di ruang keluarga. Ini propertinya. Nah, seperti ini. Nah, di ruang utama, kamar utama, ini kamar mandinya ke sini ke depan ya. Jadi, nah ini kamar mandinya nggih. Nah, ada kloset duduk, ada shower, ada apa ya, wastafel, nah, dan juga tempat-tempat ini, istilahnya loker ya, loker, nah, seperti ini. Naruh handuk kayak apa kayak alat-alat mandi, seperti ini ke. Nah di kamar ini ada apa saja di kamar? Kalau di kamar itu tentu yang paling utama adalah bed ya, bed tempat kita tidur Pak Nyoman. Nah seperti ini. Kemudian dilengkapi dengan almari pakaian ya, dan juga meja rias. Ah, seperti itu. Itu yang paling utama. Nah, kemudian di ruang keluarga ini ada sofa panjang, Pak Nyoman. Karena ini sempit memang, jadi sofa panjang ya. Kemudian ada TV di sini, TV dinding ya, sebenarnya TV dinding ini ya. Nah, TV dinding ya. Kenapa TV dinding? Jadi tujuannya agar lebih hemat kita dengan tempat. Nah, di sini ada meja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di ruang keluarga lagi ada sofa. Nah, seperti ini. Ada tempat duduk. Nah, kemudian yang ini, nah ini untuk pintu keluar sebenarnya di sini nih, pintu keluar. Nanti kalau setelah pasang dinding baru kelihatan. Nah, kemudian untuk di kamar ini ada juga toiletnya Pak Nyoman. Sama ada kloset duduk, ada wastafel, seperti itu. Ada shower juga. Di kamar, nah lantai kamar mandi sudah lebih di bawah, nah, seperti ini. Kemudian di kamar apa aja? Sama konsepnya, ada bed, ada almari pakaian, ada juga meja rias, seperti itu. Nah untuk umum sekarang ada toilet umum untuk keluarga bersama ini antara kamar ini ya. Nah di sini tempatnya. Nah, ada ini apa namanya? Sama. Nah, sama. Seperti itu Pak Nyoman. Setiap kamar itu lengkap isinya, Sekarang yang akan tampilkan dindingnya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini tampak atasnya Pak Nyoman. Nah, tampilannya, Lalu tiang sorot satu persatu seperti ini tampilannya. Seperti ini tampilannya, Nah, ini pintu masuknya. Nah, seperti ini. Ini untuk pencahayaan dari sini ya, dari mana nih yang tidak bisa menyebutkan ini apa arah ya. Nah, di belakang pencahayaannya sangat cukup Pak Nyoman. Nah, ini yang maksudkan dari samping tadi. Nah, untuk keluarnya Nah, begini. Untuk kamar mandinya ngantong istilahnya Pak Nyoman. Nah, seperti ini Nah, kemudian yang tampilkan sarang bordasnya di atasnya Nah, ini bordas dan topping. Sekalian istilahnya begini, mundurnya berapa ini untuk leher. Jadi sudah cukup 1,25 meter Pak Nyoman. Untuk bordasnya ketinggian lehernya ini adalah berapa ya? Ketinggian lehernya ini ya 1 meter. Kemudian sekarang yang akan lengkapi dengan atapnya. Nah, seperti ini Pak Nyoman. Jadinya Nah, seperti ini jadinya. Nah, jadi di sini untuk apa namanya lantai, di sini ada naik Pak Nyoman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ditinggikan, diuruk gini, Pak Nyoman. Ya. Jadi tujuannya ini bagian dari rumah utama. Jadi agar tidak terlalu
dalam lah turunnya di sini sehingga diuruk ya. Jadi seperti halaman kecil lah di sini. Nah, seperti itu Pak Nyoman. Nah, kemudian yang akan tampilkan setel Bali-nya secara keseluruhan seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kalau tanpa setel Bali kan begini dia. Kalau sekarang ada setel Bali-nya begini, Pak Nyoman. Memang kalau di gambar itu, seperti yang Pak Nyoman pernah sampaikan, jadi kalau kita lihat dari sini memang pilar ini akan nampak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 6 berjejer Pak Nyoman. Nah, begitu. Tapi kalau kenyataannya nih, karena medianya berbeda, dia tidak akan kelihatan seperti di gambar ini nantinya. Dia tidak berada dalam satu garis lurus. Gitu maksudnya Pak Nyoman ya. Yang dimaksud dengan satu garis lurus, tetap pilar ini aja yang akan fokus 1, 2, 3, 4. Tetap dia 4. Karena pilar ini statusnya bukan pilar lepas, dia pilar nempel. Jadi tidak sefokus ini, gitu loh maksudnya Pak Nyoman ya. Nah, kalau misalnya agak ragu sedikit, ini bisa ditiadakan Pak Nyoman, pilarnya ini. Langsung dia gelut, langsung dia belokkan ke sini steel Balinya sehingga tidak muncul pilar. Seperti itu yang maksudkan ya. Kalau Pak Nyoman tidak menginginkan pandangan pilar ini lebih dari 4, ini bisa kok dikosongkan tanpa pilar ini. Langsung aja dibelokkan ke sini style Balinya seperti itu. Sehingga kesan pilarnya tidak ada. Begitu juga ini. Tidak usah diisi pilar, langsung dibelokkan. Untuk mengurangi pilar itu kelihatan banyak, bisa saja. Cuman secara kelasiman atau etika bangunan, biasanya sih setiap sudut itu ada pilarnya seperti itu. Nah itu, mau Pak Nyoman hilangkan atau tidak, yang coba ngasih yang terbaik saja dulu, yang lazim seperti ini. Oke, Pak Nyoman ya. Tidak masalah Pak Nyoman, mau ditiadakan ini, no problem. Mau dibiarkan seperti ini, toh juga nanti ini yang fokus begitu. Oke, Pak Nyoman ya. Nah itu rumah utama sudah. Seperti ini tampilannya. Nah kemudian apalagi sekarang ya, jineng Pak Nyoman. Nah jineng ya. Nah, niki jineng niki yang agak keliru Pak Nyoman. Niki tinggal dibalik aja sebenarnya jinengnya ini. Jadi mana arahnya sebenarnya timur barat. Jadi pada intinya ini dari teben gitu loh Pak Nyoman. Bener gak ini dia posisinya barat? Dia nggak ngerti juga. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau ini kurang benar, paling baliknya arahnya ke sini. Ya. Begini, baliknya kalau tiang balik sekarang, nah begini dia. Jadi dia ini membelakangi. Seperti itu. Ampura Pak Nyoman, yang agak ini, yang balik lagi agak bertentangan sedikit. Apa yang ada di pikir di tiang, karena itu terdoktrin istilahnya, nggih. Jadi agak paling, daripada saya paling, lebih baik saya tidak menjelaskan seperti itu Pak Nyoman. Nah ini model jinangnya seperti niki Pak Nyoman. Lumbung, tempatnya di center, nggih. Nah mengenai ukuran itu sudah tertera pada gambar kerja yang sudah saya kirimkan Pak Nyoman. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini yang tidak menjelaskan lagi berapa jarak antar bangunan itu. Karena di gambar kerja sudah komplit. Nah, sekarang apa yang saya tampilkan? Coba yang tampilkan toilet Pak Nyoman. Nah, toiletnya Pak Nyoman nih. Nah, jadi tanpa dapur dumun ya. Jadi ketika kita duduk misalnya di jineng ini, kesan toiletnya itu tidak fokus. Begitulah maksudnya. Nah, jadi yang fokus itu adalah air mancur ini. Tujuan daripada waterfall ini adalah untuk menghalangi pandangan kita lost ke belakang. Nah, ketika ini tidak ada, misalnya kita di jineng gitu misal. Ketika ini tidak ada, ya tentu jadi tempat nyuci itu kelihatan dari jineng. Itulah maksudnya ya. Sehingga disinilah ditempatkan untuk menghalangi aktivitas di sini nantinya. Ya, tentu ada jemuran, nanti kan nggak enak, nggak sopan kelihatan, nggih. Seperti itu Pak Nyoman. Nah, kemudian untuk tempat nyuci dan jemur ini ada atap yang transparan sifatnya, nggih. Boleh itu dari kaca, boleh, apa aja boleh nanti. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk toiletnya ini ada berapa ya? 2, nggih Pak Nyoman nggih, 2 ruang. Jadi
menurut yang ini penting. Ketika ada acara-acara keluarga, tentu personal keluarga banyak sekali yang datang ya. Tentu ini akan sangat bermanfaat sekali, membantu sekali. Seperti itu. Jadi tidak mungkin semeton-semeton keluarga Pak Nyoman itu akan masuk ke kamar ini, ke rumah utama. Untuk apa ya? Untuk sekedar cari kamar kecil. Ya, makanya disediakan di sini agak lebih sedikit, gak apa-apa Pak Nyoman ya. Mau pakai satu kamar ruang atau 2 ruang tidak masalah. Yang sediakan sesuai dengan standar umum seperti itu Pak Nyoman. Nah, kemudian itu toilet sudah, kemudian dapur sekarang Pak Nyoman. Dapur, mana layar dapur tiang niki dapur. Nah, dapurnya ini tiang tidak akan menampilkan ukuran Pak Nyoman, tiang hanya menampilkan fish saja ya. Jadi di dapur ini sirkulasinya sudah memadai. Di belakang ada glass block, di depan ada lobster, kemudian di depannya untuk mengurangi kesan sempit ya, tentu kaca ini sudah hasil kaca, mengurangi kesan saja ya. Nah, di sini ada tempat masak, kompor tentunya, ada kitchen set. Seperti itu Pak Nyoman, lengkap di sini ya. Ada kitchen setnya, ada wastafel, ada kompor seperti itu. Nah, kemudian di sini juga bisa multifungsi Pak Nyoman, karena di ruangan ini fokus untuk menaruh barang dan juga untuk memasak. Jadi untuk makanan yang sudah rateng atau sudah siap saji bisa ditaruh di sini, disodorkan di sini, langsung bisa makan dari sini, atau dipindahkan lagi ke meja makan dining room ya. Seperti ini ke Pak Nyoman, makan bersama di sini enak, kelihatannya artinya welcome sekali begitu ya. Nah, kemudian di belakang kamar dining room ini, di belakang ya ada gudang namanya. Nah, ibu itu tentu banyak punya perabotan rumah tangga ya, banyak sekali perabot dapur, pokoknya ala-ala rumah tangga itu banyak. Jadi disediakan di sini ngumpet tempatnya ya. Ada tapi tidak terlihat. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksudkan, nggih. Nah, sangat dibutuhkan tapi tidak explorer dia. Tidak ekspos. Nah, seperti ini sudah disiapkan kok. Nah, kemudian setelah itu dapur sudah, garase sekarang. Nah, garase ini konsepnya ya, mobil itu datang dari sini masuk, masuk, bisa ke sini dulu kemudian mundur. Nah, jadi mampu mengakomodasi cuman 2 mobil dengan seluas ini, 2 mobil dan 2 motor. Kalau selebihnya kalau pun ada nanti mungkin di sini parkir sementara. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinannya Pak Nyoman jarang-jarang pulang karena lebih banyak di Denpasar seperti itu. Nah, jadi dengan luas garase seperti ini mampu menampung 2 mobil, sudah cukup lah ya. Jadi masuk mobil itu yang paling penting. Masuk ke sini ya tidak susah kita masukkan, karena sudah dibantu dengan istilah cangkem kodok ini. Mundur ini telajaan ini seperti ini ke Pak Nyoman. Nah, jadi apa yang belum? Oh, saka ulu saka ulunya belum. Sekarang tiang tampilkan saka ulu, di mana layar saka ulu, balai, istilahnya balai untuk mayatnya nah niki. Nah, ini balai saka ulu Pak Nyoman. Nah, seperti ini Pak Nyoman. Nah, ya. Ini tampil saka ulu. Jadi secara tiang dipikirin tiang niki agak kebalik saka ulu, benar atau salah Pak Nyoman yang membenarkan nanti ya posisinya niki. Nah, jadi karena tiang Bali Utara yang tidak begitu paham Pak Nyoman, yang buat aja seperti arahan Pak Nyoman seperti ini ya. Kalau salah hampurayang bisa dibalik kok nanti. Nah, seperti ini Pak Nyoman tampilannya balai saka ulu. Kemudian yang tampilkan kembali untuk temboknya Pak Nyoman. Tembok penyengker, tembok pagar. Nah, sudah, tembok pagar. Nah, ini secara keseluruhan sekarang. Nah, seperti ini Pak Nyoman. Nah, seperti ini Pak Nyoman tampilannya secara keseluruhan.
Nah, jadi figuran yang tampilkan, yang jelaskan tadi, nah seperti ini nantinya kalau sudah di tembok, penyamannya tidak full dia kelihatan. Tapi kalau kita berdiri di sini full bisa melihat alam. Yang seperti Pak Nyoman jelaskan bahwa di sini view-nya itu bagus seperti itu ya. Sayang sekali kalau dilewatkan. Kalau tidak dinikmati yang bagus di sini nih ke. Nah, jadi untuk menikmati itu kita bisa sambil santai di sini ngopi. Seperti itu Pak Nyoman ya. Nah, ini pintu keluar. Maksudnya pintu samping ya, ketika kita ada kegiatan nanti di sini, ini yang saya maksudkan. Di figuran ini ya, kita bisa naik turun di sini. Nah, karena di sini memang kontur tanahnya seperti Pak Nyoman jelaskan itu adalah terasering ya, agak turun. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilnya Pak Nyoman ya. Ya, secara keseluruhan Pak Nyoman. Semoga saja nanti video yang tampilkan ini bisa membantu dalam proses pengaplikasian Pak Nyoman. Nah, seperti itu. Nah, tentu acuan untuk membangun itu sesuai dengan gambar kerja ya. Nah, yang sudah saya kirimkan dan juga anggaran biayanya. Anggaran biaya itu RAB ya sudah yang hitung secara detail sesuai dengan harga-harga yang memang pada saat ini. Nah, seperti itu. Nah, tentu nanti ada penyesuaian misalnya dari segi harga, walaupun tidak 100% itu benar, paling tidak kisarnya margin of error-nya tidak lebih dari 5%. Seperti itu Pak Nyoman ya, bisa lebih 5%, bisa kurang 5%, seperti itu. Ada semacam space dia 5% dari rancangan anggaran biaya yang tampilkan. Pada kesimpulannya Pak Nyoman tidak cukup sampai di sini saja yang bertanggung jawab atas gambar kerja ini. Ketika nanti Pak Nyoman dalam pengaplikasian membangun itu ada kesulitan, telepon saja tiang ya, baik itu mulai ngeset, pasang boplang dan lain sebagainya. Yang siap membantu Pak Nyoman ya, datang ke lapangan langsung berkomunikasi dengan tukang yang mengerjakan nanti siapapun Nah, jangan khawatir, yang kawal pembangunan Pak Nyoman ini sampai selesai. Nanti lebih banyak kita akan berkomunikasi di lapangan. Tentunya ini sebatas teori Pak Nyoman, lebih jelasnya nanti bukan tidak mungkin akan terjadi sebuah perubahan di lapangan nanti. Apakah perubahan itu karena kontur tanah, karena keinginan, dan lain sebagainya. Banyak faktor perubahan itu ya, Pak Nyoman ya. Barangkali Pak Nyoman melihat bagus secara teori, secara gambar, tapi kenyataannya kelihatan agak perlu istilahnya direvisi. Itu bukan berarti tidak mungkin. Nah, seperti itu. Finalnya nanti di lapangan. Ini Pak Nyoman ngiring berkomunikasi. Ini gambar inilah sebagai tolak ukur. Sebagai bayangan awal, begitu. Kalau mau diaplikasikan secara 100% seperti gambar, bisa. Kalau kita mau revisi sedikit-sedikit, itu juga tidak masalah. Karena seiring dengan waktu, keinginan, pengetahuan, itu pasti akan berkembang nantinya Pak Nyoman. Baik Pak Nyoman, ampurayang ketika saya ada salah, ketika yang salah jadi maklumi ketika ada kekeliruan. Maafkan atas segala kekurangan Titiang dan terima kasih atas semua kebaikan Pak Nyoman sekeluarga terhadap Titiang. Semua Pak Nyoman, untaten Titiang untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.